Mereka akan menyalakan setiap lilin yang berada di hadapan ini. Bermula dari bawah, lilin pertama yang dinyalakan ini, boleh mana? Lilin pertama yang dinyalakan ini ialah firman itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Lilin kedua, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tiada berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lilin ketiga, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan terbit atasmu. Lilin keempat, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dan lilin kelima, dalam dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan lilin terakhir, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Begitulah lilin yang hidup di hadapan kita ini. Biarlah lilin ini terang bagi kita semua tahun ini maupun tahun hadapan. Terima kasih para diakon dan juga para pastor-pastor kita. Silakan duduk, tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama kita. Kita akan mengangkat pujian ini, O Malam Kudus. O Malam Kudus, di langit bertaburan, bintang gemilang terang cemerlang. O Malam Kudus, datang kebenaran.
Jangan kalau berani goyang. Mari kita angkat pujian ini. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia mati untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Sampai terus turun selamat dunia. Dengan kau. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai terus turun selamat dunia. Sekali lagi dia lahir. Apa namanya? Ya, angkat sini boleh? Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, sampai terus turun selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai terus turun selamat dunia. Sampai terus turun selamat dunia. Sampai terus turun selamat dunia. Hey, Glory, hey. glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Menjadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, mari rayakan rakyatnya. Ayo terus. Mari serukan. Ayo serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari rayakan rakyatnya. Oke, kita akan merasa bahagia. Bila kita menyembahnya, Merasa sukacita. bila kita semuanya di glory, Hey, glory, hey. glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, Amin. glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, mari rayakan rakyatnya. Oke. Menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, mari rayakan rakyatnya. Mari serukan. Serukan. Serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan.
segala pujian dan kemuliaan. Angkat suara Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
sudah Natal? Ada sudah sana sudah. Jadi katanya tahu sudah. Kasih. Berarti kalau kamu berkati dengan teman-teman kamu sudah kamu ngasih mereka. Sudah Kak? Sebab kamu mengucapkan selamat hari Natal. Kamu tahu Natal itu adalah kasih. Kasihnya daripada siapa? Pertama daripada Tuhan Yesus. Natal itu berarti kasih, ceria atau damai sejahtera. Jadi Natal tahun ini penuh dengan apa? Penuh dengan sukacita. Jadi pada malam ini kita mau semua kita mengalami sukacita yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Jangan ada yang menyakiti di antara satu dengan yang lain. Karena Natal itu harus ada sukacita. Jadi pada malam ini kita belajar ada 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama, mengapa Kristus datang ke dalam dunia? Mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Ya, apa jawaban kamu? Mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena Allah mengasihi saya dan saudara hari ini. Dan yang kedua, Tuhan Yesus telah dilahirkan untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dan yang ketiga, Dia memberikan kita sukacita di dalam kehidupan kita. Supaya Dia memberikan sukacita dan harapan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya bergembira, tidak harapan, buat apa kan? Masih tak bergembira, ada harapan yang kita tujui dalam kehidupan kita. Jadi pada malam ini ada 3 perkara yang sangat penting bagi kita. Hal yang pertama, kita lihat dalam Yohanes 3 yang ke-16. Itulah mengapa Kristus datang ke dalam dunia ini. Kita lihat di sana. Tidak payah kita baca Alkitab, sudah hafal kan? Sudahkah? Jadi dia di situ menyatakan bagi kita bahwa kenapa Tuhan lahir ke dalam dunia? Kenapa datang ke dalam dunia? Karena manusia tidak dapat naik ke surga. Itu adalah kunci utama mengapa Tuhan itu harus turun ke dalam dunia ini. Pertama, manusia tidak dapat naik ke surga, tidak dapat mencari Tuhan, tidak ada kekuatan dan tidak kemampuan untuk naik ke tempat yang tinggi. Mengapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk naik ke surga. Tapi siapa yang turun ke dalam bumi untuk menyelamatkan kita? Yesus turun ke dalam dunia. Dia menyerahkan tubuhnya, hidupnya. Dia telah mati, bangkit untuk saya dan saudara pada malam ini. Sehingga dia katakan bahwa kita tidak mampu untuk naik ke tempat yang tinggi. Kita hanya jatuh, bangun di dalam dosa kita. Betulkah? Betul kan? Saya pun begitu. Saya jatuh, bangun di dalam dosa saya. Saya seringkali berbuat perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan saya. Tetapi Tuhan memberikan harapan bagi kita. Dia katakan bahwa Allah mengasihi saya dan saudara hari ini, sehingga Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Dia katakan di sini bahwa tapi Tuhan telah turun ke dunia untuk memberi kehidupan kepada umatnya yang percaya dan berkenan kepadanya. Berarti kita secara pribadi harus datang kepada Tuhan tanpa disuruh oleh orang tua kamu, oleh teman-teman kamu. Tetapi komitmennya adalah daripada siapa? Diri kita sendiri untuk datang kepada Tuhan, untuk minta agar kita mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab Dia katakan bahwa kepada umat percaya dan berkenan kepadanya. Berarti semua orang yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus, menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, mereka adalah orang yang percaya dan mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini, apa kita sudah mengalami sukacita yang besar dalam kehidupan kita? Ada? Ada? Macam kurang saja. Sebab kamu belum ada keyakinan. Tetapi pada malam ini, dibacalah Yohanes 3 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya. Yang kau percaya, setiap orang yang percaya, mereka akan beroleh hidup yang kekal. Jadi pada malam ini, jangan biarkan sukacita itu berlalu daripada kehidupan kita. Jangan biarkan sukacita itu mengubah hidup kita ini, supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang kedua, waktu Yesus telah dilahirkan. Kalau kita lihat dalam Matius 1 ayat ke-20 hingga yang ke-21, kita lihat firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya.
Matius 1 ayat yang ke-20 hingga yang ke-21. Yang kedua, Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia melalui rahim Maria yang suci. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus. Jadi Tuhan itu lihat bahwa Maria adalah seorang wanita yang layak dipakai oleh Tuhan. Jadi hari ini kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam kehidupan kita, dan kita sudah berkenan kepada percaya dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan juga mau pakai saya dan saudara hari ini. Tuhan mau pakai kita. Tuhan tidak lihat siapa diri kita. Tuhan tidak lihat bagaimanapun kejahatan kita di muka bumi ini. Tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memakai saya dan saudara hari ini. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara hari ini. Jadi mengapa kita mau melihat ke dalam dunia ini? Mengapa kita tidak melihat ke atas saja? Sebab saya katakan minggu lalu, kalau kita melihat ke atas, ada apa di sana? Ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada pengharapan di sana. Kalau kamu lihat di bumi, apa yang kamu lihat di bumi ini? Dia membawa kebaikan kah? Tidak. Dia membawa sukacita kah? Sebaliknya banyak kekhawatiran, banyak masalah, banyak saja kebimbangan dalam kehidupan kita. Karena kita melihat di bumi ini. Sebab dalam bumi ini tidak akan menjanjikan suatu kehidupan yang kekal. Tetapi kalau kita melihat Tuhan, kita minta pertolongan daripada Tuhan, kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberi yang terbaik bagi saya dan saudara malam ini. Karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jadi harapan saya pada malam ini, biarlah Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, dan biarlah sukacita itu akan ada pada kita. Sebab biasanya kalau kita melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan sukacita bagi diri kita, orang lain pun akan terbeban, kan? Orang lain akan terbeban dengan kita. Jadi bagaimana kita memberitakan sukacita itu? Kalau orang lain melihat kehidupan kita, dia juga merasa sedih. Sekalipun dia katakan Gloria, tapi hatinya, aduh, bilang dia mengeluh hatinya. Tetapi pada malam ini kita mau seperti Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus di dalam kehidupan kita pada malam ini. Dan karena Yesus yang akan menyelamatkan umat dari dosa, oleh itu terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan carilah Yesus dan temuilah Dia dalam firman kebenaran, dan nikmatilah kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kasih manusia, dia hanya kadang-kadang saja kasihnya itu tidak pun seperti Yesus. Dia rela berkorban untuk hidup kita ini. Tetapi kasih manusia dia berubah-ubah. Dia mengikut waktu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi kata firman Tuhan bahwa nikmatilah kasih yang luar biasa. Jangan sia-siakan hidup kita, waktu dan kesempatan Tuhan berikan, dan hargailah kasih Tuhan itu, dan tetaplah hidup di dalam kebenaran. Jadi pada malam ini saya menasihati diri saya sendiri dan jemaat pada malam ini. Kalau Tuhan sudah beri waktu kepada kita pada malam ini, Tuhan sudah mengizinkan kita menikmati sukacita hari ini, serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Muliakan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini, dan biarlah kita berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Jangan melukakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sakiti hati Tuhan dengan segala perbuatan kita, tingkah laku kita. Tetapi kata firman Tuhan, hargailah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita pada malam ini. Karena kita bersyukur, karena malam ini kita dapat menikmati salam damai Natal dalam kehidupan kita pada hari ini. Karena Tuhan berikan kita sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita pada malam ini. Jadi anak-anak muda, kalau boleh tahun ini, ubahlah cara kamu untuk menyambut Tuhan Yesus. Serahkan hidup kamu, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kamu, dan muliakan Tuhan di dalam kehidupan kamu, supaya kita sama-sama berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga berdoa agar saya memuliakan Tuhan, saya mengakukan Tuhan, karena saya tidak mampu melewati kehidupan saya ini. Karena saya masih dalam dunia, masih menghadapi berbagai cabaran. Tapi saya katakan dengan Tuhan, Tuhan, ini saya memuliakan Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Engkau. Saya katakan, dan saya mau agar saya berkenan bagi Engkau. Jadi setiap saat saya berdoa agar Tuhan memakai saya
dengan luar biasa. Sebab kita mau agar Tuhan menyayangi kita. Kita mau menikmati kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di sini dalam hal yang ketiga kita lihat dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 hingga yang ke-14, di mana memberikan sukacita dan harapan bagi kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita lihat di sini dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 hingga yang ke-14, siapa yang pertama-tama menerima kabar dan beri sukacita ini? Siapa yang pertama? Para gembala ini, mereka menerima sukacita. Sebenarnya mereka takut sebab tiba-tiba berdiri seorang malaikat di dekat mereka. Mereka berada di padang gurun. Mereka juga takut kan? Kalau kita pun, kalau tiba-tiba berdiri putih dekat kita pun, kita mungkin berlari. Kita hilang semangat kan? Tetapi apa kata malaikat ini? Salah, jangan takut, sebab saya akan beritakan kabar sukacita bagi kamu, kata Firman. Jadi apa dikatakan oleh malaikat para gembala ini? Mereka hanya berdiam dan mereka hanya mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Sehingga dikatakan di sini dalam ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Para gembala menerima sukacita oleh malaikat Tuhan, diberikan harapan bahwa akan mengalami sukacita yang besar di mana Yesus telah dilahirkan di Bethlehem di dalam palungan, dan Tuhan menyelamatkan semua yang berdosa untuk mendapat hidup yang kekal di dalam surga. Di pada malam ini, apakah kita sudah menerima sukacita yang besar dalam kehidupan kita? Apakah hati kita? Palungan itu ibarat hati kita. Kita menerima Yesus dalam hati kita ini supaya kita mengalami sukacita yang besar di dalam kehidupan kita setiap saat. Pada malam ini, izinkan Tuhan memberikan sukacita dalam hati kamu, dan jangan biarkan segala perkara dalam dunia ini yang sia-sia, sukacitanya tidak kekal, tetapi dia akan binasakan kehidupan kita. Tapi pada malam ini, biarlah kita menerima sukacita yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang memuliakan dan berkenan kepada Tuhan akan hidup dalam kasih dan sejahtera di dalam Tuhan. Jadi kau mau menerima sukacita itu? Coba angkat tangan. Maukah? Semua mau kan? Kau mau turut kata Tuhan? Kau mau ikut apa Tuhan katakan kepada kamu? Kalau Tuhan pakai kamu di mana, kau maukah? Dengan hati kamu, bukan saya ya. Kamu yang memperkatakan dengan Tuhan. Tapi syukurlah, saya berdoa agar Tuhan mengubah kamu, Tuhan akan memakai kamu, dan kamu akan memiliki sukacita yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kamu. Apa kata firman Tuhan? Apa yang keluar dari mulut daripada apa? Daripada hati kita kan. Jadi kesembuhannya bukan saya, tapi kamu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sebagai ajakan firman Tuhan kita pada malam ini, sebagai terakhir kita pada malam ini, kita ingat dalam kehidupan kita, ingat tiga perkara ini. Mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena Yesus mengasihi saya dan saudara hari ini, sehingga dia merelakan anaknya mati dan salib untuk menyelamatkan saya dan saudara pada malam ini. Dan yang kedua, Yesus telah dilahirkan untuk kita supaya kita mengalami sukacita yang besar dan kita memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, buat yang memberikan kita sukacita dan harapan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu marilah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Roma 15 yang ketiga, ini satu harapan kita ataupun harapan firman Tuhan pada malam ini. Dia katakan di sini, sebagai Tuhan sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau boleh kamu lihat sana, kita baca bersama-sama. Bolehkah? Kita berdiri bersama-sama dengan saya. Baca dengan hati kamu. Ada di sana kan? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita
damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita melimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara, Amin. mari kita berdoa kita. Dalam roh dan kebenaran, tinggikan Engkau Tuhan. Engkau yang agung dan mulia, tinggikan dalam kehidupan kami Bapa. Di mana kami adalah manusia yang berdosa, kami seringkali menyakitkan Tuhan yang kehidupan kami Bapa. Saat ini Ibu berdoa, Tuhan mengubah kehidupan kami. Mau berdoa agar Tuhan mengubah kehidupan dahulu kami, supaya mereka menikmati kemurahan Tuhan kehidupan mereka. Mereka benar-benar mengalami sukacita yang Tuhan kehidupan mereka. Oh, dalam surga, saat ini agar Roh Kudus pada malam ini, agar kami akan diubah kehidupan kami dan kami akan menikmati kemurahan Tuhan. Akan mengalami sukacita dan kehidupan kami. Karena Dia telah mati untuk saya dan saudara pada malam ini. Oleh itu, terimalah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terimalah Yesus yang telah mati dan bangkit untuk saya dan saudara pada malam ini. Kehidupan yang dan Engkau Bapa dalam surga, Bapa seandainya saudaraku, mari kita berdoa sama-sama. Serahkan hidupmu kepada Tuhan agar Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, puji dan Engkau Bapa dalam surga, dan Engkau sangat kehidupan kami. Muliakan Engkau dalam kehidupan kami. Muliakan Engkau dalam kehidupan kami semua dibacakan Bapa. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapa kami dalam surga, Bapa seandainya serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bila kami akan menghargai pengorbanan Yesus, Penuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita angkat pujian ini, harapan. mari kita bangkit. Amin. Dalam
tujuannya adalah untuk menyelamatkan kami daripada dosa-dosa kami. Seperti mana firman yang sudah kami dengar sebentar tadi, bahwa di dalam Yesus ada kasih, di dalam Yesus ada pengampunan, dan di dalam Yesus ada damai sejahtera yang tidak berkesudahan yang Engkau telah curahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, perkumpulannya kami di sini adalah kami mau benar-benar merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini Tuhan, kami selalu mengecewakan Engkau. Kami membuatkan Yesus menangis. Tapi saat ini Tuhan, kami diajar, kami didorong oleh firman-Mu Tuhan pada malam ini, bahwa Engkau adalah Yesus yang lahir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami damai sejahtera. Engkau memberi kami pengharapan, sehingga kami dapat melewati segala cabaran, cobaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, biar di sepanjang tahun ini kami diubah, kami dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, takut melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi biar kami dibentuk menjadi generasi yang tetap memuliakan nama-Mu Tuhan, setia di dalam pelayanan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, biar persiapan Natal kami, perayaan tahun baru kami, diisi dengan kasih karunia daripada Tuhan. Biar anak-anak Tuhan yang duduk mendengar firman-Mu, yang melayani sepanjang tahun ini, Engkau memberkati kami Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja, baik yang bekerja pada majikan, bekerja di kebun, apapun jenis bentuk pekerjaan anak-anak. Feliz Navidad, oh oh, feliz Navidad, oh oh, feliz Navidad, prospero año felicidad. Kita bersalam-salaman antara Feliz Navidad, oh oh, feliz Navidad,
Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom of my heart. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan dan agungkanlah namanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Amin. Bapaknya Boleh, sama. cita, amin. Oke, selamat Natal, Tuhan memberkati. Jumpa esok. Opa lagi nyanyi, oke nyanyi lagi. Sembahlah Dia, dia tambah, dia request. Selamat Raja. Ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal, ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Haleluya. Ada sukacita di belakang sana, ada sukacita. Namanya Tuhan memberkati. Terima kasih juga para pemain musik kita. La 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 la, la 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 la, hey hey, la la la. Yang main boleh kita. Sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku menebus dosaku. Hai, ini kali pertama kali bukan kali. Kamari dan sampai kebenaran, kuatkan pujian tinggikan namamu. Dengan gedang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari. Oh, ya, maju sini. Maju. Shalalalalala, alalalala, hey, hey, maju yang muda. Shalala, shalala, maju. Shalalalalala, alalalala, hey. La la